Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel kita Hanza Zain. Terima kasih yang sudah mensubscribe channel kita untuk mendukung kami ya. Jangan lupa yang belum follow silahkan follow ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Di sini saya akan berbagi pengalaman kepada ibu-ibu muda yang mungkin seperti saya yang mungkin merantau, nggak ada saudara atau sendiri cuma sama suami sama anak ya, tentang toilet training. Mungkin agak kalau tanpa kerjasama mungkin juga kesulitan ya. Yang pertama, kalau mau toilet training itu yang pertama anaknya harus bisa diajak komunikasi yang pertama, jadi dia ngerti apa yang kita omongin gitu. Terus yang kedua ibunya juga udah siap ya untuk keriuhannya, untuk kerepotannya gitu. Ibunya juga udah siap, terus didampingi sama bapaknya juga udah siap. Jadi kalau sama si anak saya Zain ini kan toilet training di usia 2 tahun 2 tahunan ya, 2 tahun lebih kayaknya ya, tapi enggak 2 tahun kurang, tapi 2 tahun lebih. Dia dalam 1 minggu tuh dia alhamdulillah sudah bisa mengikuti alurnya. Jadi yang pertama itu kan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 3 hari itu berturut-turut dia belum bisa mengikuti. Jadi kalau misalkan pagi dia masih ngompol di mana-mana. Kalau kita bilangin, dek nanti kalau pipis bilang sama mama ya, enggak. 3 hari berturut-turut itu saya pel bilas ngepel terus ya rumah seisi rumah, maksudnya yang dia ompolin gitu ya. Nggak mau. Terus yang kedua si apa tadi ya, saya lupa. Sebentar doang pokoknya. Terus 3 hari berturut-turut kan dia kalau dibilangin, dek nanti kalau pipis itu kalau pipis tolong ya bilang sama mama gitu. Enggak, dia udah pipis baru bilang mama pipis. Jadi lantai rumah itu bener-bener sampai capek banget tuh 3 hari berturut-turut ya, karena sudah lepas pampers itu kayak pipisnya tuh sering banget pipis. Alhamdulillah sering banget pipis ya, sering banget pipis itu. Jadi aku sendiri ya, karena suami pas kerja, jadi suami kerja nggak pulang 3 hari itu, bener-bener riwah banget. Terus habis itu aku jatuh sakit kayaknya, soalnya riwahnya itu karena sering ngepel, karena takut najis ya. Kalau saya takut najis, jadi bener-bener aku pastiin semuanya tuh nggak ada najisnya gitu. Jadi sampai capek gitu. Kalau malam waktu 3 hari itu masih aku kasih pampers sama aku kasih perlak gitu ya, takutnya nanti kalau pampersnya kebanyakan terus jadi bocor gitu ya. Itu 3 hari berturut-turut dia belum bisa ngeh gitu, maksudnya 3 hari berturut-turut belum bisa ngeh kalau pipis itu harus bilang, harus gini. Kan udah terbiasa pakai pampers, jadi kan dia pipisnya tuh langsung istilahnya langsung keluar gitu aja ya. Jadi tanpa apa-apa dia langsung keluar, karena memang pakai pampers kan kayak gitu. Terus 3 hari, hari keempat, hari kelima dia udah mulai paham. Oh iya, saya harus pipisnya kalau pipis ngomong. Bener, dia pipis ngomong. Hari keempat sama 5 papanya pulang, dia ngomong. Jadi kalau pipis itu ngomong, tapi kalau pup gitu dia hari pertama, kedua, ketiga itu ngomong ya. Dia bilang, mama perut sakit gitu. Kalau Zain bilangnya mama perut sakit gitu. Jadi terus saya bawa ke kamar mandi, ke kloset gitu ya. Kloset jongkok ya, nanti dia paham. Tapi pertama kali saya kenalin di situ, dia duduk di situ, jongkok di situ, dia juga agak kaget, ini kok di sini ya mama gitu. Dia nggak begitu, meskipun kadang kalau misalpun kita ke kamar mandi dia suka ikut ya, suka ngintil gitu, tapi dia nggak ngeh kalau aku nanti juga bakalan kayak gitu. Terus waktu aku kasih tahu kan dia juga agak aneh gitu, karena pertama, kedua, ketiga aneh, terus keempat, kelima dia udah bisa sendiri Tapi kalau misalkan pokoknya ya intinya kalau dia tidur itu
pakein perlak dulu. Jadi hari kedua ketiga itu pakai pampers sama perlak saya. Terus yang 4, 5, 6 itu aku pakai perlak doang, nggak pakai pampers. Udah nggak pakai pampers, cuma perlak doang. Jadi aku usahain kalau siang itu dia jauh dari kasur. Jadi alhamdulillah kasur aku nggak ada yang keompolan sama si Zain. Jadi nggak bau pesing, nggak sama sekali, enggak. Jadi alhamdulillahnya di situ ya. Jadi saya bisa mastiin kalau oh ya anakku nanti kalau di sini bakalan pipis misalkan. Memang sih 1 jam 2 jam itu di istilahnya kalau orang Jawa ditatur ya, dipipisin gitu, dipipisin ke kamar mandi atau apa. Kalau Zain itu setiap dipipisin awal-awal itu setiap dipipisin dia nggak keluar, tapi kalau udah nggak dipipisin dia keluar sendiri gitu. Misalkan nih kita ke sono ya, kita ke kamar mandi atau adik ayo kita pipis gitu, 1 jam kok belum pipis gitu setelah kita lepas pampers. Tapi setelah kita mau keluarin pipisnya dia nggak pipis, nggak bisa kerasa pipis. Nah nanti selang 15 menit gitu lah kita pakaiin celana lagi, dia pipis kayak gitu terus. Zain 3 hari ya, waktu 3 harian, pokoknya 3 harian yang bener-bener ribet itu 3 harian. Saya di rumah sendiri, terus suami kan kerja, aku sama dia doang, jadi bener-bener pagi siang malam itu capeknya minta ampun gitu. Terus yang selanjutnya hari ke-5 sampai sebulanan kalau nggak salah ya, sebulanan aku masih pakein perlak terus gitu sampai dia bener-bener paham kalau pipis itu bilang gitu ya. Tuh pahamnya itu sebenarnya cuma 1 minggu, cuman kan saya khawatir ya kalau dia lupa atau gimana gitu, jadi sampai sebulanan. Jadi kalau misalkan si Zain itu pergi gitu juga masih saya sering pakai pampers, soalnya takutnya dia tiba-tiba pipis di mobil ya, di kendaraan, terus jauh dari kamar mandi gitu kan. Tetap saya kasih pampers itu sekitar sebulanan ya. Terus habis itu udah sampai sekarang nggak aku kasih pampers sama sekali, dan nggak bawa pampers ribet kayak dulu lagi. Zainnya alhamdulillah udah bisa paham, udah bisa ngerti kalau pipis bilang, kalau pup bilang gitu. Jadi yang aku senengin ini tuh kasur semuanya nggak kena sama ompol dia gitu, nggak kena sama pipisnya dia, jadi nggak bau pesing gitu. Jadi anaknya alhamdulillah paham lah kalau disuruh pipis gitu, disuruh pup gitu dia paham. Sekarang kalau mau bilang pipis, mama Zain pipis gitu, mama Zain perut sakit. Kalau perut sakit itu berarti dia mau pup gitu doang sih. Jadi alhamdulillah Zainnya nggak kena ompol, kasurnya kena ompol. Dulu kan suami bilang kalau misalnya kena ompol nanti kan bener-bener bau pesing ya, tapi alhamdulillah sih enggak. Alhamdulillah memang Allah bantu sekali untuk tidak tidak kena ompol gitu ya. Saya itu sekedar pengalaman saya doang, semoga bermanfaat bagi ibu-ibu. Kalau mau tanya, kalau mau berbagi pengalaman lagi boleh komentar ya. Terima kasih. Jangan lupa ya subscribe channel siapa? Hanza dan Zain. Assalamualaikum. Gimana? Waalaikumsalam. Dadah.